Kali ini Ustadz, Ya. pengen sedikit arahan dari Ustadz lah misal. Karena banyak mungkin ya misalnya saya atau siapapun lah yang menyaksikan belum mengetahui secara benar menurut Islam cara berhubungan suami istri yang baik menurut agama Islam, Baik dan benar ya. baik dan benar menurut agama Islam itu seperti apa sih Ustaz? Ya, Masya Allah nih pertanyaannya. Baru pertama kali jumpa dan nak tembak pertanyaan kayak gini. Ya kalau dari saya, ini kan jawabnya santai ya. Nah, kan yang nonton pun orang-orang ini. Yang pertama, pastikan itu istri seorang. Jangan istri orang. Soalnya baik belum tentu benar. Kalau udah benar pasti baik. Jadi nomor satu, pastikan Bang Yam ya berhubungannya dengan istri seorang. Jangan istri orang. Soalnya kalau istri orang kacau dunia persilatan. Kacau dunia, baik. Lalu disunahkan kita ngambil wudhu dalam keadaan bersuci, lalu berdoa. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang itu ya doanya kan udah teman-teman bisa cari nanti di Google, bisa buka ya, bisa tanya sama ustadz, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton fima razaqtana. Kalau enggak hafal bahasa Arabnya ya bisa pakai bahasa Indonesia, ya Allah, ataupun mungkin baca sekedar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa harus baca ta'awuz, minta perlindungan supaya setan tidak ikut campur dalam hubungan badan tersebut. Nah, maka kalau kita pernah dengar ada orang suka marah-marah bilang anak setan. Nah, jangan-jangan waktu berhubungan badan tuh setan ikut invest, ikut masukkan saham gitu. Itu benda sederhana, Bang. Jadi saya kalau bilang sama kawan-kawan jangan lupa baca ta'awuz. Ta'awuz tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setan itu sifat, Bang. Bentuk makhluknya jin dan manusia. Nah, jadi kalau setan yang berbentuk jin, kalau kita tidak baca ta'awuz, dia ikut berhubungan badan bersama dengan kita. Nah, jadi ada dua makhluk yang berhubungan badan dengan istri kita saat itu, dan dia ikut investasi saham, sehingga nanti keluar anaknya tidak jadi anak yang baik. Iya, dan ini sederhana tapi sederhana, basic, dasar, penting sekali. Minta perlindungan itu satu. Kemudian usahakan sebisa mungkin itu tertutup. Maksudnya itu pakai selimut jangan terbuka, karena makhluk yang lain selain Islam, selain kita nih, selain manusia juga ngelihat. Nah, begitu kan? Kira-kira. Nah, Tertutup. biasanya pada saat awal sebelum melakukan itu, apa ya bahasa foreplay. Mukaddimah. Nah, mukaddimahnya lah katakan ya. Boleh macam-macam. Boleh balas pantun, boleh tundang. Kalau Melayu tundang. Tapi janganlah panjang benar kayak macam Ali Akbar. Jangan. Tundangnya kepanjangan. Ya, boleh tundang. Itu disunahkan boleh, karena itu memancing romantisme, ya kan? Nah, tapi itu biasanya kita udah terlalu terbawa ke dalam situasi itu kan. Iya. Situasi yang sangat menyenangkan lah katakan tuh. Nah, jadi sehingga ada melakukan hal-hal yang baik itu disadari ataupun tidak disadari. Katakanlah, nah karena ini di YouTube dan saya pernah juga melihat di tayangan lainnya, tapi tidak terlalu banyak ini dikupas gitu kan. Kalau di TV agak susah mau dikupas kan. Yeah. Menggunakan lidah untuk menyentuh kemaluan istri atau apa segala macam. Nah, itu menurut Islam bagaimana Ustaz? Ya, kalau balik lagi ke dalil Qur'annya, kan nisa hukum perempuan kalian itu harthul lakum, seperti sawah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum, datanglah kepada ladangmu itu anna syi'tum, dari mana saja yang kamu kehendaki. Nah, konteks kalimat fa'tu harthakum anna syi'tum itu, datangilah itu dengan berbagai macam cara, selama nanti ulama-ulama para ahli-ahli fikih punya pendapat yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi lebih banyak yang saya baca dan saya lebih cenderung pada pendapat itu. Semoga Allah juga maafkan kesalahan dan kekhilafan kita semua ya, karena ketidaktahuan. Ya, memang tidak disarankan. Karena menyentuh kemaluan dengan mulut itu identiknya karena mulut ini kan benda yang suci, artinya bisa dipakai untuk baca Quran, untuk zikir. Nah, tapi kalau mungkin ada pendapat yang membolehkan selama itu, saya pribadi lebih memilih untuk wallahu a'lam bishawab. Dianjurkan sebaiknya dihindari. Nah, karena kalau mulut bisa nyentuh yang lain kan, organ-organ tubuh yang lain, silakanlah disentuh gitu ya. Tapi kalau bagian itu sebaiknya jangan pakai mulut.
Nah, ini kan informasinya kalau mau ditanyakan dengan Ustadz di dalam sebuah forum majelis atau apa kan biasanya tabu loh, Iya, kan? betul. Nah, kali ini mudah-mudahan Cerdas ini nih bisa yang bikin kontennya cerdas sekali ya. Bagus bagus. Betul ini iya anak-anak kan? muda jangan-jangan banyak yang nggak tahu kan. Nah, benar Ustadz, karena memang malu mau nanya, malu mau apa kan, takut dianggap ketika bertanya dianggap nggak tahu. Betul. Nah, jadi mudah-mudahan dengan menonton konten ini hanya sekedar ngecek di itu bisa jadi tahu, dianjurkan tidak. Nah, Sebaiknya jangan. Bisa dialihkan dengan yang lain. Karena memang mungkin efek dari mungkin pernah nonton video-video yang lain atau apa gitu kan. Nah, memang dalam Islam diatur detail selama itu memang sesuai dengan koridor, dan yang tadi yang saya bilang pastikan itu istri seorang. itu yang Jangan pertama istri itu orang. penting sekali. Penting, tolong. Jangan sama benar. istri orang ya. Lain. Baik, saya pikir apa yang saya mau tanyakan tadi sudah terjawab sama Ustadz, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua yang menyaksikan. Siap. Dan minimal bisa bermanfaat buat diri saya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Di episode Bang ini Ilham. ketemu lagi di episode berikutnya. Siap, Kita dengan insyaallah. pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Siap, insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.